Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Buya, yang kami tanyakan adalah apakah benar memberi nafkah dengan memberi uang belanja itu berbeda? Karena uang belanja itu biasanya digunakan istri untuk dimakan bersama. Sedangkan kalau memberi nafkah itu berarti khusus untuk istri saja. Dan kemudian apakah lazim dan boleh Buya orang tua yang memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa anak-anaknya? Sebab yang biasa kita dengar itu adalah anak-anak yang memintakan ampun untuk orang tuanya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafkah itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada suami, atas suami untuk istrinya. Artinya seorang suami punya kewajiban mencukupi kebutuhan pribadi yang prinsip dari istrinya. Urusan makannya, urusan pakaiannya, urusan tempat tinggalnya. Dalam madhab kita sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki, dalam madhab lain sesuai dengan makomnya sang istri. Alhamdulillah, madhab Syafi'i. Artinya yang jelas sesuai dengan kemampuan seorang suami. Beli mobil 3, 4, enggak, bukan itu. Itu tambahan bentuk kasih sayang. Jadi sekedar untuk bagaimana dia bertahan hidup dari yang dimakan, atau pakaian untuk menutup auratnya pantas untuk keluar, tempat tinggal yang layak untuk dia sesuai dengan kemampuan suami. Selebihnya adalah kebaikan seorang suami, tambahan kebaikan seorang suami. Dan janganlah menjadi suami pelit-pelit amat. Bahaya juga suami belajar ilmu fikih, istrinya sehari dikasih 2 mud, 2 genggam beras. Keterlaluan itu suami. Gara-gara belajar fikihnya, fikih nggak pakai akhlak, fikih nggak pakai hati, membaca kitab fikih babun nafkah, ternyata menjadi pelit kepada istrinya. Yang penting ini nafkah. Akhirnya muncul, gara-gara suami pelit, muncul pertanyaan, mana uang belanja? Dari situ sebetulnya babnya. Sebetulnya nggak perlu dibedakan itu semuanya. Seorang suami memberikan kecukupan kepada keluarganya sebuah kewajiban. Kalau ada kelebihan adalah sebuah kemuliaan. Jadi di dalam uang belanja tentu ada nafkah. Kalau nafkah bener hitung-hitungan, waduh nggak enak hitung-hitungan. Fikih itu untuk menyelesaikan problem persengketaan. Hidup kita bukan tingkat level fikih, level kita level tasawuf, akhlak. Kalau pakai level fikih, fikih itu adalah kalau ketemu seorang laki-laki yang pelit nggak ngasih nafkah suami istrinya, maka fikih berbunyi, berbicara, kasih. Hakim memaksa, keluarkan, sekedar untuk dimakan. Fikih itu berfungsi untuk menegakkan keadilan ini. Cuman kadang istri melakukan sesuatu yang lebih di dalam rumah tangganya, bukan pekerjaan istri mereka kerjakan. Makanya mumpung di sini kami jelaskan, menanak nasi, menyuci baju bukan kewajiban bagi seorang istri. Para bapak boleh tersenyum hari ini. Tapi kalau senyumnya tidak hati-hati, menangis besok hari. Tapi di saat istri menerapkan hukum ini, nggak mau menanak nasi, nggak menyuci baju, kasih 2 genggam beras nafkahnya. Ada istri mengatakan, wah nggak wajib menanak nasi. Oke, tidak wajib.
tapi kamu dapat 2 genggam beras sehari. Hidup bukan seperti itu, wahai istri yang solehah. Suami bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih ini dan sebagainya, sehingga perlu banyak kerja. Di rumah apa sih salahnya menanak nasi untuk suami tercinta? Kadang-kadang urusan nanak nasi dipermasalahkan. Kamu di rumah nganggur loh wahai istri. Menanak nasi untuk siapa? Untuk suami. Suami yang tercinta kan? Iya. Kenapa dipermasalahkan? Sebab ada ini istri-istri yang ngantuk baru belajar fikih langsung nyuci baju tidak wajib bagi kami, menanak nasi tidak wajib bagi kami. Tugas kami hanya macak, mapan, apa? Pokoknya gitu dok, dandan sama ini dok. Oke, kasih 2 genggam beras. Sebab bicara fikih itu tentang keadilan. Makanya di sini seorang istri punya peran luar biasa. Makanya seorang suami ya memberikan juga kelebihan, sehingga diberikan sepeda, diberikan mobil yang punya rezeki, rumahnya pun digedekan, dan semuanya masih ada tambahan-tambahan, cincinnya juga banyak, bajunya pun gaun nyaman, padahal mestinya 1-2 cukup. Jadi bicara fikih itu untuk jangan sampai orang itu hidupnya nggak lancar, sehingga kalau ada seorang istri tidak diberi nafkah sama suami, berhak dia minta cerai kok. Baik suami dalam keadaan kaya pelit atau memang fakir yang sesungguhnya. Sebab urusan nafkah kan harus pakai baju, harus makan kan, seperti itu. Jadi nafkah itu adalah yang mencukupi kebutuhan pribadinya dan juga kebutuhan anak-anaknya. Selebihnya itu adalah hadiah atau kebaikan dari seorang suami. Maka belanja yang diberikan itu adalah secukupnya, adalah akan jadi nafkah, selebihnya adalah kebaikan seorang suami. Nggak usah dipilah-pilah, itu kayaknya istri pelit tuh, ini kan uang belanja, nafkahnya mana dong? Kasih 2 genggam beras. Kalau bicara-bicara semacam itu, hidup tidak boleh menuntut, hei hamba Allah. Dan jadi suami jangan pelit-pelit, hei hamba Allah. Suamimu, istrimu melahirkan 5 anakmu, menggendong anakmu, nyusui anakmu, memandikan anakmu, membersihkan kotoran anakmu. Masa tidak kita perhatikan? Ini laki-laki model apa? Seorang istri suatu kita berkata, Buya, masalah tanggung jawab anak gimana sih Buya? Urusan di rumah itu saya sibuk urusi anak saya, mandikan anak saya, makan. Tugas suami apa sih? Saya tanya kepada ibu tersebut, ibu itu anaknya siapa ibu? Anak saya. Ya sudah, anakmu. Kenapa pusing-pusing anaknya sendiri? Jadi ada sebagian orang cara berpikirnya bukan berpikir tentang karunia Allah, tapi gaya hidupnya gaya menuntut. Orang kalau hidupnya rumah tangga gaya menuntut, tidak akan ada ujungnya. Kalau sudah dipasi oleh suami uang belanja, alhamdulillah disimpan untuk kebutuhan ini, selebihnya akan ditabung dan sebagainya. Di saat suaminya butuh tiba-tiba ada. Istimewa itu istri. Memang kadang nasib buruk seorang suami, istrinya jago ngutang, jago kredit, sengsara tuh suami. Apalagi dengar suami mau dapat penghasilan ini langsung sudah pesen barang macam-macam. Alias zamannya online, ini kacau banget. Wah kacau. Istri yang benar, istri itu adalah harus bisa menjaga amanat rizki suami. Sehingga kami ingat kita punya guru-guru mulia itu sampai berkata suatu ketika, salah satu dari guru mulia kami berkata, aku memberikan uang itu tidak banyak, cuman di saat saya mendesak butuh kok punya. Rupanya pandai menabung. Itulah istri yang hebat, bukan membedakan antara nafkah sama uang belanja. Ini ribut namanya orang begitu tuh. Jadi itu hidup yang indah. Jangan hanya bicara fikih-fikih, kita harus sudah masuk level akhlak, level memberi yang lebih untuk pasangan kita. Bukan hanya urusan nih pas-pasan, wah ini pelit banget nih hidup kok pakai. Tapi fikih itu harus ada di saat terjadi kedoliman, baru berlaku fikih seperti itu. Ya, semuanya insyaallah indah semuanya. Tadi ada pertanyaan terakhir, masalah apa? Bagaimana dengan orang tua yang memintakan ampun? Oh iya, tanda kasih sayang dong. Orang tua mintakan ampun kepada anak, anaknya kan manusia, bisa salah. Ya kalau sampai orang tua tidak memohonkan ampun kepada anaknya, jangan-jangan dia tidak sayang kepada anaknya. Meminta ampun kepada anak sah,
tanda cinta. Meminta ampunnya seorang anak untuk orang tua, tanda bakti. Kalau seorang anak memohonkan ampun untuk orang tuanya, tanda ada bakti. Nggak rela kalau orang tuanya disiksa oleh Allah. Seorang tua yang mendoakan anaknya pemohonan ampun, tanda cinta. Karena anak kita kan manusia. Bahkan bukan saja anaknya, egois banget kalau urusan anak. Walil muslimina wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Dan itu kita lakukan. Khutbah Jumat di atas mimbar setiap Jumat dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak doakan mereka enggak Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Anak kita masuk di dalamnya, istri masuk, tetangga masuk. Jadi hendaknya seperti itu. Kita mendoakan anak kita sah, dan hendaknya seperti itu. Mereka juga punya salah, punya dosa. Semoga anak kita menjadi ahli surga, istri ahli surga, suami ahli surga, orang tua ahli surga, guru ahli surga, murid ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.